Kalau kesedihan, kita bisa keep, kita bisa simpan. Kita tidak mau ceritakan kepada orang lain. Itu biar jadi konsumsi kita saja dengan Tuhan. Saya tidak mau cerita. Tapi kebahagiaan atau kesenangan, mereka akan ceritakan kepada orang lain. Betul tidak? Saya pun suami beli ke saya rantai emas. Suami saya beli ke saya sepatu. Dan lihat, saya pun suami bisa beli ke saya pakaian baru. Bukan RB yang live. Bukan. Langsung di toko, Pak. Nah, sudah dengar baik-baik. Sangat kurang ajar untuk barang-barang yang fana saja. Kita bisa toki orang ke rumah kasih bangun supaya dia dengar kita pun cerita. Nah, apalagi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Melebihi emasmu, melebihi sepatumu, melebihi bajumu, melebihi jabatanmu, lebih. Nah, bagaimana kita bisa tutup ini mulut untuk cerita kebaikan Tuhan? Jangan tutup ini mulut. Kalau saudara tutup mulut, bagaimana orang mau tahu tentang kebaikan Tuhan? Ceritakan, saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan dalam hidupmu. Anda sudah selamat, toh? Tugas Anda sekarang adalah memberitakan Injil. Tugas Anda adalah menceritakan kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-16 menjadi nats pembuka bagi kita untuk kita baca dan akan kita renungkan pada kesempatan sore hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengarkan firman, tapi tentu melakukan firman di dalam kehidupannya. Karena banyak orang yang senang mendengar firman, tapi tidak senang melakukan. Ya, yang Tuhan mau komplit, dengar firman dan melakukan firman. Kalau kita tidak melakukan firman, kita menipu diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 mengatakan demikian, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, kita suka dengar firman, tapi kita juga suka melakukan firman, saudara. Pada saat kita melakukan firman, seturut Yohanes 14 ayat 15, maka itu merupakan wujud nyata dari kasih atau cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi melakukan perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu adalah perwujudan atau bukti nyata, saudara, seseorang yang mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 ini, saudara, tema yang akan kita bicarakan atau topik yang akan kita bicarakan adalah dipilih untuk berbuah. Nah, kalau kita baca, saudara, ya, konteksnya dari awal, saudara, tentu sebelum masuk ayat 16 ada beberapa hal yang dibicarakan, saudara. Misalnya kalau dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 sedang berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, ya, tinggallah di dalam aku, ya. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Amin, saudara. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 bicara tentang hal itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Masuk di ayat 9, saudara, dan seterusnya. Ini masuk kepada bagian yang disampaikan Yesus kepada murid-murid tentang perintah supaya saling mengasihi. Lalu masuk di ayat 16, ini menarik, dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan sisa apa yang berikut. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan ini, Yohanes 15 ayat 16, hanya ada dua bagian. Yang pertama tentu tentang pemilihan Tuhan, dan yang kedua, saudara, tentang bagaimana Tuhan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, atau bicara tentang tujuan. Jadi bagian pertama bicara tentang pemilihan Tuhan, ya, lalu yang kedua bicara tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu kita mulai yang pertama, saudara, ya. Yang pertama tentang pemilihan Tuhan, saudara. Ayat 15a mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, saya memulai dengan pertanyaan ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Saya memulai dengan pertanyaan ini, apa respons kita waktu kita membaca atau mendengar ayat ini? Sekali lagi, saudara, apa respons kita
waktu kita mendengar sekaligus membaca bagian ini, Yohanes 15 ayat 16 yang dimulai dari kalimat pertama atau frasa pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Apa respons kita, saudara? Kalau saya tanyakan kepada saudara, tentu masing-masing ya punya respon yang berbeda-beda, saudara. Tapi ya masing-masing jawab sendiri di hati saudara. Tapi kalau saya membaca ayat ini, saudara, dari saya melihat bagian ini, kalau saya baca, ya, lalu saya juga dengar orang lain berkhotbah, lalu nats yang diangkat adalah bagian ini, saudara, tentu respon saya adalah sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Dia bilang, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Itu langsung saya melihat diri saya yang kotor, saya yang hina, saya yang berdosa, saya yang sampah ini, Tuhan bisa pilih, Tuhan bisa angkat, lalu Tuhan daur ulang, lalu Tuhan pakai. Tuhan pilih saya, saudara, Tuhan tetapkan saya untuk melakukan mega proyek pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau orang baca bagian ini lalu dia biasa-biasa saja, ada yang salah tuh. Ya, ada yang salah dengan kamu. Kalau dia baca ayat ini, dia biasa saja, seperti dia baca buku-buku yang biasa saja, saudara. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang disentuh, saudara. Tidak ada sesuatu yang dia rasakan luar biasa dari bagian ini kalau dia baca, saudara. Tentu kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus. Kalau baca dengan pimpinan Roh Kudus, kita baru baca frasa pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, itu bikin kita menangis. Amin. Kita jadi tahu diri siapa kita, saudara. Selama ini mungkin kita sombong. Selama ini mungkin kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Selama ini mungkin kita merasa pelayanan kita pelayanan yang luar biasa. Selama ini mungkin kita pikir kita ini pelayan yang lebih baik dari pelayan-pelayan yang lain. Mungkin kita melihat pencapaian pelayanan kita, lalu kita bilang, wih, saya ini pelayanan sudah cukup lama. Tapi dengar baik, saudara, diberkati oleh Tuhan, orang yang baca bagian ini dituntun oleh Roh Kudus, dia tahu diri, saudara. Durasi pelayanan mau cepat atau lambat, saudara, semua Tuhan yang kerja, Tuhan yang pilih kita. Makanya saya bilang tadi, saya tidak tahu respon saudara bagaimana waktu baca ini, biasa-biasa saja, ataukah saudara penuh dengan ucapan syukur di hati. Kalau saya baca ini, saya menangis, saudara. Kalau saya baca ini, saya bersyukur, Tuhan bisa pilih yang kotor, bodoh, begini, anak yang gugup, tidak bisa bicara di depan umum. Saya ingat, beberapa tahun lalu, saya ingat latar belakang saya tuh ya bisa menyanyi sedikit-sedikit, saudara, tapi saya tuh orangnya gugup, saudara, tidak bisa tampil begitu, rasa tertolak, kan tidak ada yang tolak saya yang merasa tertolak begitu. Tapi hari-hari ini, saudara, kalau Tuhan percayakan dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara, saya tahu itu semua Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang bisa saya sombongkan di dalam hidup saya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Kok Tuhan bisa pilih kita nih? Kok Tuhan bisa pilih model begini? Harusnya Tuhan pilih yang hebat bicara. Harusnya Tuhan pilih yang lebih bagus. Kenapa bisa pilih saya? Tapi kalau Tuhan mau pilih, siapa yang mau tahan? Amin, saudara. Tuhan yang pilih. Tidak ada yang bisa menahan pilihan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mempengaruhi Tuhan dan bilang jangan pilih orang itu. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Tuhan kalau mau pilih seseorang, dia tidak lihat latar belakang orang itu. Dia mau pakai orang itu, dia pasti pakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya bilang, kalau kita baca ayat ini, saudara, kita sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Coba kalau kita ingat saja dalam kehidupan kita sehari-hari, dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi anggota KOR. Wih, itu kita senang. Amin ya. Paduan suara. Belum lagi ikut lomba dari sekian orang, lalu ikut audisi, kita yang dipilih, itu kita bangga setengah mati. Wih, saya bisa terpilih. Ya toh, yang namanya dipilih, saudara, itu bikin kita senang, bahagia. Betul ya? Sama juga tadi kesaksian tuh, ya. Kasih masuk lamaran sejam begitu, sebenarnya sudah terlambat. Tapi kalau Tuhan memang buka jalan buat kakak, tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan pilih untuk kerja di sekolah. Itu saja bikin kita senang. Nah ini Tuhan pilih dari kotor, sampah, ya toh dari lumpur dosa, Tuhan angkat kita, dia daur ulang kita, sekarang dia pakai kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu luar biasa, saudara. Amin kok. Kita ini kan layaknya dihukum. Layaknya kita nih mengalami neraka tersebut, saudara. Tapi kita
percaya kepada Yesus, maka kita diberikan kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Artinya yang tidak percaya itu pasti tidak diberikan hidup yang kekal, yang artinya binasa, saudara. Nah, kita ini berdosa. Kita ini, kalau mau bilang kita pun dosa ini terlalu banyak. Tapi apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kalau kau datang pada Tuhan? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan begitu, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kita, Dia Allah, amin, Dia Allah yang adil, mengampuni dosa kita dan menyucikan kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Dipilih menjadi anggota paduan suara saja kita sudah senang. Dipilih untuk lolos P3K saja kita senang. Dipilih untuk lolos PNS saja kita senang dari sekian banyak orang. Dipilih untuk kerja di satu instansi, ya. Semua pada tes, kamu juga tes, ya. Tidak pernah berharap untuk lulus, hanya berdoa. Dari sekian banyak, saudara, yang kalau lihat potensi dia lebih bagus dari saya, tapi saya yang lulus, itu saja bikin kita senang. Apalagi dipilih dari neraka, diambil dari neraka ke sepingga, sorga. Kita ini kan harusnya neraka, betul tidak? Upah dosa itu maut, saudara. Roma 3:23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24 bilang apa? Ayat 24 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma tanpa bayar. Kalau bayar, kita tidak sanggup bayar kasih karunia Tuhan. Kalau bayar, kita tidak bisa sanggup membayar pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin kok. Semua karena kasih karunia. Nah, kalau semua karena kasih karunia, mari kerja sungguh-sungguh bagi Tuhan. Nah, kalau semua kasih karunia, saudara, pergunakan ini waktu, kesempatan hidup melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kita bersyukur Tuhan pilih kita. Makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, ya, firman Tuhan bilang kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, ya. Lalu ayat yang berikut bilang begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Maksudnya adalah sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan panggil kita, itu kita perlu tahu. Tuhan panggil kita tuh bukan untuk melakukan apa yang cemar, kata firman. Bukan untuk melakukan apa yang kotor, tapi apa yang kudus. Memang benar, saudara, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan Adam dan Hawa itu perwakilan kita, saudara. Mereka jatuh ke dalam dosa, semua manusia berdosa. Ada yang namanya original sin. Kita semua ini berdosa. Kenapa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa, saudara. Tapi waktu Yesus menyelamatkan kita, kita perlu sadari, hidup kita baru. Kita ini ciptaan baru. Jangan lagi main lumpur dosa, jangan. Sekarang, saudara, kamu sudah diselamatkan, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, Tuhan panggil kita melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Ya, kudus itu artinya, saudara, dipisahkan dari dunia dan diperuntukkan bagi Allah. Itu arti kudus. Dipisahkan dari dunia dan diperuntukkan bagi Allah, itu kudus. Tuhan tidak mau kita lakukan yang cemar, tapi yang kudus yang kita harus lakukan. Nah, kalau bicara yang kudus, saudara, maka tentu Allah kita itu Allah yang kudus. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang tidak kudus lagi, saudara. Apalagi kita sudah mengatakan diri kita ciptaan baru, saudara. Waktu kita di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Amin kok. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu perlu untuk kita pahami bersama-sama. Bahkan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Amin, saudara. Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Tuhan panggil kita untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan panggil kita untuk itu, saudara. Bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau dulu kita pernah melakukan apa yang tidak benar, yang jahat, saudara, yang kotor, karena memang kita di luar Kristus. Sekarang, waktu Tuhan telah pilih kita, tangkap kita, sekarang tetapkan kita, ada tujuan yang harus kita lakukan, berubah. Amin, saudara. Hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Jangan bilang ciptaan baru, tapi hidup harus pakai gaya lama. Kira-kira begitu. Kalau kamu mengatakan diri kamu adalah ciptaan baru, maka tentu Anda harus pakai cara-cara sorga. Anda harus hidup sesuai dengan nilai-nilai sorga, bukan nilai-nilai dunia. Amin. Kalau dulu di tempat kerja, kerjanya kotor. Kerjanya kotor, tipu sana, tipu sini. Saudara, kan banyak begitu, toh? Apalagi kalau bendahara. Tadi bilang bendahara, tapi tidak semua bendahara. Ada bendahara yang takut Tuhan, saudara. Tapi ada bendahara juga yang seperti Yudas, ya, saudara. Ya, saya berharap kita perlu mengerti ini. Bahkan tidak hanya sekedar bendahara saja. Yang namanya memang hati kotor, pikiran kotor, tidak di dalam Kristus, tetap semua akan menjadi buruk, saudara. Ya. Orang pun nama, orang tidak ganggu dia. Dia orang pun nama, urusan orang pun baju, urusan orang pun anak, urusan segala macam dia urus habis. Coba kok bisa diam-diam kok, kamu kok. Terlalu banyak urus orang, lama-lama orang lapor polisi baru kamu kaget. Kan salib apa tuh? Kok kan omong sedikit-sedikit salib apa? Itu tuh cara dunia, itu tuh nilai dunia. Pakai nilai sorga, cara sorga. Ya, dulu nilai dunia sekolah tuh nyontek. Kok usah belajar, ujian nyontek, kok biasa. Kok masih di dunia? Memang betul masih di dunia, tapi jangan pakai cara dunia. Jangan pakai nilai dunia. Makanya belajar. Amin. Ada yang bilang, saya perlu nanti hari habar, ketemu berdoa, Roh Kudus buka. Lu foy mengkali. Tetap kita berdoa dan bekerja. Berdoa dan belajar. Amin kok. Mau dapat nilai baik, kalau hanya berdoa saja, saya mau bilang, tidak bisa. Mau dapat nilai baik, ya toh, mau dipromosi nanti, dipercayakan dengan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab yang jauh lebih besar, mesti berdoa dan kerja keras. Setiap hal kecil baru Tuhan kasih tanggung jawab lebih besar. Kita tuh begitu ya. Kadang-kadang manusia tuh begitu, tidak sabaran. Maunya itu langsung yang besar. Yang kecil anak itu bisa. Masalah uang yang hanya 20.000 bisa deseo. Lihat. Terima kasih yang 20 juta bagaimana di kamu? Dia tidak percaya kamu. Amin kok. Setia dari hal-hal kecil. Mama suruh beli apa-apa di kios saja. Kamu pemalas. Tapi berharap suatu kita tuh ada di satu tempat kerja yang luar biasa, lalu ada satu bos besar yang perintah saya, lu mama perintah lu tidak mau. Kalau dimulai dari rumah begitu, nanti akan terbentuk sampai di luar, karena karakter itu dibentuk dari rumah tangga, karakter itu dibentuk dalam keluarga. Amin kok. Itu penting, saudara. Apalagi kalau bulan Oktober begini, biasa kan di gereja-gereja tertentu mereka dedikasikan bulan ini untuk bicara tentang family, ya, bicara tentang keluarga. Dan kami pun di youth, kami sedang bicara juga tentang keluarga karena itu bagus sekali. Salah satu poin menariknya juga tentang komunikasi, ya. Komunikasi itu juga penting. Hari-hari ini kan kalau makan sama-sama di meja makan, cuma sama-sama saja di meja makan. Ya, tubuh mereka di meja makan, fisik mereka di meja makan, tapi masing-masing itu lari lain begitu, otaknya, fokusnya, ya toh, main handphone semua, ya toh, handphone ini kan mendekatkan yang jauh, tapi sekarang menjauhkan yang dekat. Lu mau mati di mana, bapak bikin bapak pun, mama bikin mama pun, anak bikin anak pun, sehingga tidak ada komunikasi yang sehat. Kalau tidak ada komunikasi yang sehat dalam keluarga, itu hubungan juga tidak sehat, hubungan keluarga. Komunikasi penting. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat bersuka cita dan berbahagia saudara kalau Tuhan pilih kita, melebihi siapapun yang pilih kita. Meskipun Pak Prabowo pilih kita, saudara, masuk dalam kabinetnya, saudara, tentu kita bahagia, tapi jauh lebih bahagia, saudara, kalau Tuhan Yesus Kristus pilih kita untuk melakukan pekerjaannya. Amin, saudara diberkati. Satu kali 70 murid diminta untuk keluar dan pelayanan, dan mereka kembali. Mereka mengatakan apa yang mereka sudah lakukan. Setan juga mereka usir. Jadi mereka sedang memberitahukan kepada Tuhan, ya, pencapaian mereka, ya, kesuksesan mereka di dalam pelayanan. Tapi apa yang Yesus bilang kepada mereka, kepada murid-murid, 70 murid itu, ya. Lukas 10 ayat 20 bilang begini. Namun demikian,
Lukas 10 ayat 20, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini berkaitan dengan Tuhan pilih kita, saudara ya. Tuhan pilih kita, ya, menyelamatkan kita, ya saudara, dia pilih kita lagi, pakai kita lagi untuk pekerjaan pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu sesuatu yang sangat membanggakan di dalam kehidupan kita, karena kita kotor, ya, kita yang hina, kita berdosa. Bagaimana Tuhan bisa pilih kita, lalu kasih kepercayaan bagi kita untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita pikir, saya ini siapa? Ada yang lebih bagus dari saya. Terserah, ada yang lebih bagus dari kamu. Tapi kalau dia mau pilih kamu, siapa bisa tangkis? Siapa bisa tahan? Amin, saudara diberkati. Jadi memang kita bersukacita, saudara, dia memilih kita. Ya, bahkan saudara, dia memilih kita dari dunia saja. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita tidak lagi menjadi milik dunia, tapi menjadi miliknya. Meskipun kita masih di dunia, tapi kita bukan milik dunia, kita milik Kristus. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19 bilang begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Sudah lihat di sini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, Tuhan pilih kita, saudara. Nah, waktu Tuhan pilih kita atau kita ada di dalam Tuhan, saudara, tentu ya dunia membenci kita. Dunia sangat membenci kita. Bukankah kalau diberikan kesaksian masing-masing, kita yang ikut persekutuan doa ini kan, kita kadang-kadang punya cerita masing-masing. Karena memang kita ini kan harus pikul salib, toh ada cerita masing-masing. Semakin kita ikut persekutuan, semakin kita berdoa, semakin ada orang-orang ngomong nama kita di belakang-belakang. Ya toh kita tegur mereka, permisi, salam. Tapi ada saja muka mereka tetap asam dan lain sebagainya, saudara. Bahkan kita persekutuan doa, mereka bilang, ini sosok suci, nabi surga. Mungkin nabi surga hidup-hidup, lalu sok mati. Apa yang salah dengan kita persekutuan doa? Amin kok. Di Kupang ini belum ada yang menghalang-halangi kita untuk ibadah. Pakai ini kesempatan. Nanti kalau terjadi sesuatu yang dahsyat, tidak boleh ibadah seperti di negara yang lain. Ya toh, bawa Alkitab saja tidak boleh. Teman saya itu dia pelayanan di negara yang lain, saudara, dan di negara itu tidak boleh, saudara, tidak boleh bawa Alkitab. Pendeta, tapi pelayanannya memang panggilan pelayanan memang panggilan pelayanan yang berbeda dengan kami yang sebebas ini. Dia tidak sebebas kami begitu. Jadi khotbah baju Alkitab harus taruh di plastik, baru khotbah baju di gereja bawah tanah, saudara. Kalau dapat tangkap memang. Maksudnya kalau polisi dapat mereka, maka mereka pasti ditangkap. Karena tidak boleh, saudara. Tapi bagaimana lagi? Ini panggilan mereka memberitakan Injil, saudara. Mereka harus pakai semua cara. Nah itu kan, mereka tidak bebas memberitakan Injil. Kita bebas memberitakan Injil. Kita bebas ibadah. Tidak ada yang halang kita. Maka kita pun pemalas nih, terlalu. Amin kok. Mungkin kita tunggu nanti terjadi apa lagi. Tsunami atau apa. Mungkin baru kita mulai semangat. Amin kok. Kemarin ada dengar kabar apa ya. Gempa bumi apa begitu. Baru dengar sedikit. Itu semua pada ketakutan dan rajin ibadah. Saya tidak ingat. Saya jatuh berapa waktu lalu tuh. Saya betul-betul lihat handphone, saudara. Mungkin sekitar jam 10 saya masih lihat status itu. Ada yang statusnya tidak jelas, betul-betul. Tidak jelas, karena saya ini berteman dengan semua orang. Ya, kita memang anak Tuhan, tapi harus berteman dengan siapapun. Tidak semua orang harus ada di samping kita, tapi tak berarti kita tidak berteman dengan orang-orang di luar, kan? Jadi saya berteman saja dengan mereka. Karena itu cara saya nanti untuk membagikan link video. Tapi story-story mereka, status-status mereka itu makian semua. Badangsa ikan naik di pantai, ya. Itu ikan kaki kuning belum ada kayaknya. Ikan naik di pantai juga belum ada mungkin waktu itu ya. Itu masih lagu-lagu ya, mungkin Jamila begitu ya. Pokoknya ada gas, menyala, potong pagikan, segala macam story, badangsa apa segala macam. Jam-jam 12 ya toh, itu mulai parah tuh. Sebelum listrik mati itu, ya toh. Sebelum listrik mati itu angin mulai keras, saya mulai lihat itu mereka pun status. Tuhan tolong, ku tak dapat jalan sendiri. Bayangkan, selama ini tidak pernah ke gereja, tidak pernah menyanyi juga. Ini saya lihat mereka pun story ini orang-orang yang tidak pernah ke gereja, saudara. Tidak pernah pasang status rohani, tapi itu kapan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah mereka kopi di mana, pokoknya mereka lakukan semua, saudara. Karena mungkin saking takut, saudara.
Saya berharap saudara jangan tunggu seroja kedua datang, jangan tunggu gempa bumi dahsyat datang kok baru kau mulai rajin. Ada nyaman nih, cari Tuhan. Amin. Dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain, pergi cari Tuhan. Ya, bersekutu, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau Tuhan pilih kita, tentu dunia benci kita. Di ayat 18 itu bilang, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini menguatkan kita. Kita tidak sendiri begitu. Kita bukan orang yang satu-satunya korban, ya. Dan tidak ada lagi korban yang lain. Yesus datang menjelma menjadi manusia. Waktu itu dia pun dibenci oleh dunia. Orang tidak suka dia, saudara. Dihina, diejek, saudara. Bahkan disalibkan. Apalagi kita, saudara, pengikut-pengikutnya. Pasti pun akan mengalami hal yang demikian. Ya. Tapi jangan takut, saudara. Ya. Iman yang percaya sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah, ya, adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Memang, saudara, dunia ini bicara tentang sistem yang dikuasai oleh setan. Dari kata kosmos, sistem yang dikuasai oleh setan, sehingga makin hari itu makin jahat begitu. Tapi tidak usah takut. Tidak usah takut, karena iman yang percaya sungguh kepada Yesus akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bahkan ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, sekaligus Yesus adalah anak Allah, berarti Allah, saudara. Ya, itu luar biasa. Nah, seandainya, saudara, seandainya dia tidak memilih kita dari dunia, saudara, dan kita lebih memilih dunia, saudara, maka tentu binasalah kita, saudara. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Dia yang tarik kita, pilih kita, angkat kita dari dunia, saudara. Seandainya dia tidak pilih kita, berarti kita masih ada di dunia. Maksudnya adalah kita cinta dunia, maka binasalah kita, saudara. Karena kita bilang begini, 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Alkitab saja bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lalu ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, apa-apa saja yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita pun hidup, saudara, ada di ayat 16 ini, saudara, ya, dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudara, kita sudah tahu, ya, sesuai ayat 16 ini, kita bukan dari Bapa, kita tidak berasal dari Bapa, saudara, tapi dari dunia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya di ayat 17 dibilang begini, dan dunia ini sedang apa di situ? Lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita lebih memilih dunia, binasalah kita. Tapi Tuhan pilih kita, saudara. Amin kok. Kita memang masih di dunia, tapi nilai yang kita pegang adalah nilai-nilai surga. Makanya Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, kalau tidak salah. Filipi pasal yang ketiga, ayat 20, bahwa kewargaan kita adalah kewargaan di dalam surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita warga surga, saudara. Memang kita masih ada di dunia dan kita ada di negara Republik Indonesia. Tapi kita ingat baik-baik, saudara, kita ini warga surga. Amin. Jadi, kalau warga surga, maka Anda harus pegang nilai-nilai surga, bukan nilai-nilai dunia. Itu standar-standar surga lah yang Anda pegang, bukan standar dunia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi, di poin yang pertama ini, saudara, tentu ya kesimpulannya kita sangat bersyukur, ya. Kita sangat bersyukur Tuhan pilih kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, masuk yang kedua, ya, adalah tujuan. Kalau pertama pilihan Tuhan, ya, Tuhan memilih orang-orang yang Dia mau pilih, saudara. Tapi yang kedua, saudara,
yang kita mau bahas adalah tujuan. Dia pilih untuk apa? Tentu dia pilih untuk satu tujuan. Ayat 16b bilang begini, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalimat atau frasa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, itu bicara tentang tujuan, saudara. Tuhan, kalau mendesain seseorang, Tuhan, kalau memanggil seseorang, sangatlah tidak mungkin tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan. Termasuk Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, tetapkan kita, itu ada tujuan. Bukan tidak ada tujuan, ada tujuan. Amsal 16 ayat yang keempat itu bilang begini. Amsal 16 ayat yang keempat ini bicara tentang tujuan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, saudara. Jadi Tuhan tuh kalau buat apa-apa ada tujuan. Kita yang kadang-kadang bikin apa-apa tidak ada tujuan. Nanti di akhir-akhir baru ada tujuan. Di awal-awal tidak ada tujuan. Pokoknya buat-buat saja. Tidak bisa begitu, saudara. Kalau tidak ada tujuan, maka kita akan mudah diombang-ambingkan. Amin. Kalau tidak ada tujuan, maka kita harus punya tujuan hidup. Harus, saudara. Nah, berkaitan dengan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, itulah Tuhan, saudara. Dia panggil kita untuk tujuan, bukan tidak ada tujuan. Dia panggil kita untuk satu tujuan yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Bukan tidak ada tujuan dalam hidup ini, saudara. Bahkan ayat lanjutannya bilang begini, orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara lihat, orang fasik saya dibuat untuk hari malapetaka, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu buat apa-apa ada tujuan, bukan tidak ada tujuan, saudara. Ada tujuan, nah dia panggil kita untuk satu tujuan yang luar biasa. Tujuannya apa, saudara? Ya, di sini dikatakan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, berkaitan dengan buah ini, saudara, ini menunjuk kepada apa? Bicara buah ini maksudnya buah apa, saudara? Ya, kata buah di sini, saudara, atau berbuah di sini menunjuk kepada yang pertama yang saya mau bahas adalah kebajikan-kebajikan rohani seperti buah roh, saudara. Karena kata buah di sini dalam bahasa Yunani kalau tidak salah menggunakan kata karpos, bicara tentang buah atau bicara tentang hasil. Tuhan panggil kita untuk berbuah, saudara, diberkati. Nah, ini bisa berkaitan dengan buah roh, saudara, ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima, kalau dimulai ayat 19 itu kan keinginan daging. Tapi kalau mulai dari ayat 22 dan 23, saudara, ini bicara tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh, saudara. Ya, Tuhan panggil kita untuk berbuah. Bukan Tuhan panggil kita untuk duduk-duduk tidak jelas, bikin susah orang. Bukan. Tuhan panggil kita untuk berbuah. Saudara, ada sesuatu yang betul-betul bisa dilihat oleh orang lain atau dirasakan oleh orang lain, ya, dari kehidupan kita yang telah menerima Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Bicara kepenuhan roh itu bicara tentang bagaimana Roh Kudus pimpin kita. Saya tidak bicara soal bahasa roh di sini, saudara. Memang gereja-gereja tertentu mengedepankan seseorang yang dibaptis Roh Kudus memang harus berbahasa roh atau dipenuhi Roh Kudus, ya mereka patenkan harus berbahasa roh. Oke lah, silakan punya pemahaman seperti itu, saudara. Saya juga tidak bilang itu salah, tapi yang paling penting orang yang dipenuhi roh, yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, ya dikuasai oleh roh, punya buah roh. Amin kok. Oh, bikin apa kita bahasa roh hebat, tukang memaki. Saya pernah lihat orang begitu. Bahasa rohnya air. Bahasa roh yang saya sudah dengar mungkin sudah 15 tahun lalu sampai sekarang sama saja. Itu saja. Kalau saya bala-bala cici-cici itsa dan bahasa roh. Saya percaya masih ada bahasa roh yang asli, saya percaya. Tapi hari-hari ini saya lihat kebanyakan bahasa rohnya sama semua. Karena aku bahasa roh sama semua dari pendeta sampai jemaat itu sama semua. Dan hanya itu sepotong sah. Yang namanya bahasa itu kan ada kosakatanya, saudara. Itu cuma itu sah. Maka saya bilang kamu bahasa roh kayaknya putar balik. Bahasa roh hebat tukang bamaki. Bahasa roh hebat tapi tidak ada penguasaan diri. Orang kasih rokok dia juta lima kok isap. Lu bahasa roh apa nih? Lu tidak takut Tuhan, lu tidak dipimpin Roh Kudus, kamu mau kosong, betul? Amin. Karena yang paling penting itu kamu punya roh atau tidak. Amin. Itu yang penting. Ya sampai hanya menang saya dipimpin Roh Kudus, karena buah rohnya. Tidak ada. Nah, ini penting, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama. Tadi di bagian awal, tetapi buah roh ialah, ya,
Manifestasi pertama bilang begini, kasih. Nah, kalau kita baca bagian ini, di ayat 9 sampai seterusnya, itu kan bicara tentang kasih di situ. Kalau tidak salah, sebelum masuk di ayat 16, itu sedang bicara tentang kasih. Ya, bagaimana kita harus menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Ya, coba saya lihat ya di dalam ayat 9, mulai ayat 9 maksud saya. Di ayat 9 itu kan Yohanes pasal 15 dimulai ayat 9 itu sudah berbicara tentang kasih, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu, ya. Lalu di sini dibilang begini, ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, ya. Lalu di ayat yang ke-17 bilang begini, inilah perintahku kepadamu, kata Yesus, kasihilah seorang akan yang lain, saudara. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan buah tadi itu, saudara. Memang kita harus berbuah. Dalam hal ini saling mengasihi satu dengan yang lain, menghasilkan buah bagi kemuliaannya, yaitu hidup yang menjadi berkat untuk sesama manusia. Itu penting. Tapi yang kedua, saudara, di bagian terakhir, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah bicara tentang berbuah di sini juga adalah membawa orang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi, membawa orang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil. Karena kita dipanggil, minta maaf, saya mulai dari urut-urutannya. Kita diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Itu untuk berbuah, saudara. Untuk menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan salah satunya adalah membawa orang kepada Kristus. Nah, kita yang sudah diselamatkan, sudah saatnya kita menceritakan kepada orang-orang di luar sana betapa Tuhan hebat dalam hidup saya, Tuhan menyelamatkan saya. Ceritakan kepada orang. Sabar dulu soal saudara membahas firman Tuhan dalam bahasa Yunani, Ibrani, ya itu bisa, tapi mulai dulu lah. Menurut saya, mulai dulu dengan kesaksian hidupmu. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, ceritakan kepada orang lain. Amin kok. Kalau itu saja berat, apalagi saudara menjelaskan firman. Kok saudara mau ngomong, saudara bunuh diri saja bagaimana Tuhan ubah saudara, saudara berat, saudara malu. Malu apa saudara? Kok dia yang keselamatkan Anda, ini saudara mau malu apa? Orang kalau sudah selamat, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan, dia tidak pusing. Dia akan ceritakan, saya selamat karena Kristus. Begitu, ceritakan kepada orang-orang. Ya, sangat kurang ajar kalau kita tidak bisa melakukan itu. Di dalam kehidupan kita saja, Bapak Ibu, Saudara. Ya, kita duduk-duduk, tiba-tiba suami pulang, lalu suami kasih tahu kabar yang menarik. Sayang, beta naik gaji, atau beta dapat bonus. Bonus ini besar, beta akan beli, kasih mama, itu cincin emas. Beta akan beli kasih mama rantai emas. Beta akan beli kasih mama gelang emas. Saya naik jabatan. Atau ibu bilang, beta suami duduk-duduk kaget-kaget dia datang, saudara-saudara. Dia beli kasih beta ini rantai emas. Ya toh bilang dapat bonus dari kantor. Dia langsung pikir beta. Ya toh dia, apalagi ibu-ibu. Kalau laki-laki ini kan cuma 7.000 kuota bicara. Kalau perempuan, ibu-ibu itu 20.000. Jauh sekali, 20 sampai 21.000 itu jauh, saudara. Makanya jangan salah kalau bapak-bapak sepi kantor, pergi kerja, dia akan dicari tetangga. Untuk apa? Kasih habis yang 20.000 itu. Karena ada yang bapak tuh baru 5.000 habis satu malam. Masih ada sisa yang lain, saudara. Jadi setelah mereka mendapatkan bonus dari suami, lalu suami bawa mereka ke Lipo atau ke toko emas, beli sepatu, beli segala macam, saudara. Dengar baik. Dengar, manusia ini begini, dia tidak akan bisa tahan di mulut untuk cerita buat orang lain. Betul ya? Kalau kesedihan, kita bisa keep, kita bisa simpan. Kita tidak mau ceritakan kepada orang lain soal kesedihan kita, soal masalah rumah tangga. Kita tidak mau cerita di orang lain. Amin? Itu biar jadi konsumsi kita saja dengan Tuhan. Saya tidak mau cerita. Kesusahan saya tidak mau cerita. Makanya ada susah, ada sedih, di muka orang kesenang. Ya orang pikir ini orang senang. Terus itu orang belum tahu. Dia tuh lagi merana hatinya. Dia tuh lagi sedih. Tapi manusia begitu. Kesedihan mereka tidak mau tunjukkan kepada orang. Tapi kebahagiaan atau kesenangan mereka akan ceritakan kepada orang lain. Betul tidak? Saya pun suami beli ke saya rantai emas. Suami saya beli ke saya sepatu. Begitu. Bisa beli ke saya pakaian baru. Bukan RB yang live-live. Bukan. Langsung di toko, Pak. Nah, sudah dengar baik-baik. Sangat kurang ajar untuk hal yang itu saja, untuk barang-barang yang fana saja. Kita bisa pukul orang ke rumah, kasih bangun, supaya dia dengar kita pun cerita.
Nah, apalagi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Melebihi emasmu, melebihi sepatumu, melebihi bajumu, melebihi jabatanmu, lebih. Nah, bagaimana kita bisa tutup ini mulut untuk cerita kebaikan Tuhan? Jangan tutup bicara tentang kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Orang mau bertobat, bagaimana kalau kita tidak pernah ceritakan kebaikan Tuhan? Orang bisa dengar Injil, bagaimana kalau tidak ada pemberitaan dari setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Roma pasal 10, ayat 9, 10, 14, 15. Dia bilang begini, saudara, mulai ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita rindu keluarga kita mengalami ini. Ya, atau kita rindu kakak, adik, saudara, tetangga. Begini, saudara, ya, mengaku dengan mulut diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita rindu mereka juga diselamatkan. Tidak hanya kita yang diselamatkan, orang lain diselamatkan. Tapi jangan hanya habis di kerinduan tanpa Anda bicara Injil. Karena di ayat 14 dan ayat yang ke-15 bilang begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Mereka akan mendengarkan cerita-cerita luar biasa tentang Tuhan yang hebat, saudara, kalau kita ceritakan. Amin. Jangan tutup ini. Kalau saudara tutup mulut, bagaimana orang mau tahu tentang kebaikan Tuhan? Ceritakan. Saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan dalam hidupmu. Anda sudah selamat, toh? Tugas Anda sekarang adalah memberitakan Injil. Tugas Anda adalah menceritakan kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Amin. Hanya untuk sepatu baru, baju baru, rantai emas, galang emas, anting-anting, saudara, naik jabatan, pangkat. Kita bisa kasih tangan orang, kok cerita biar dia dengar. Kenapa? Untuk urusan Injil, saudara, keselamatan ini, saudara tidak bisa beritakan. Ini lebih dahsyat, ini lebih luar biasa, saudara. Lebih mahal dari barang-barang yang tadi saya sebutkan. Itu barang-barang yang tidak ada artinya, itu barang fana. Amin, kau saudara. Jangan tutup mulutmu untuk bicara tentang Injil. Tapi bagaimana mungkin, saudara, kita bisa melakukan hal itu, saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Di luar Tuhan kita tidak mungkin berhasil. Tidak mungkin, saudara. Hanya di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita baca Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang ke-5 menjadi pembacaan kita. 1, 2, dan 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, saudara. Kita akan bisa menghasilkan buah, dan buah kita tetap kalau kita tinggal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati kita semua.